Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Kurniawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Di sini kita diminta untuk memilih beberapa tema, tapi di sini saya mengambil tema yaitu anger management. Nah, kemudian ini adalah beberapa yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini, di antaranya itu pengantar, kemudian pengertian dari anger management, kemudian penerapan anger management. Dalam penerapan anger management ini saya mengambil 6 cara atau 6 tahapan yang dapat kita terapkan untuk anger management. Yang pertama adalah cobalah berpikir sebelum berbicara. Kemudian yang kedua, luangkan waktu untuk menyendiri. Kemudian yang ketiga adalah lakukan relaksasi. Yang keempat, kenali penyebab amarah dan cari solusinya. Yang kelima, curhat dengan orang terdekat. Yang keenam, ekspresikan amarah dengan tepat. Sebenarnya masih banyak langkah-langkah ataupun cara yang dapat kita lakukan dalam anger management ini, namun saya di sini hanya akan menjelaskan 6 langkah ini. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan kesimpulan, ucapan terima kasih, dan juga daftar pustaka. Baik, untuk yang pertama adalah pengantar. Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti bahwa manusia itu lahir dan berkembang dari suatu lingkungan sosial. Meskipun dalam menjalani hidup manusia atau kita sering melihat orang lain itu dapat bekerja atau mengerjakan sesuatu itu sendiri tanpa bantuan orang lain, nah itu tidak berarti bahwa dia itu bisa hidup sendiri untuk menjalani kehidupannya seorang diri itu tidak mungkin ya teman-temannya karena seperti kita tahu bahwa kita memerlukan orang lain dalam berbagai aktivitas kita di kehidupan kita sehari-hari seperti bekerja, eee berkumpul dengan teman ataupun berkeluarga. Nah, dengan hakikatnya tersebut sebagai makhluk sosial, manusia tentu ketika berinteraksi dengan manusia lainnya itu mengalami berbagai gesekan emosi. Nah, dari gesekan emosi tersebut, manusia dapat merasakan emosi senang, cemas, takut, khawatir, nah bahkan sampai marah. Nah, untuk menjalani hidup sebagai makhluk sosial tadi, kan manusia harus terus berinteraksi dengan sama manusia lainnya. Nah, ketika berinteraksi tersebut kan tadi dijelaskan bahwa akan mengalami berbagai gesekan emosi. Nah, untuk menanganinya itu maka manusia itu perlu memiliki kemampuan memanajemen emosi. Nah, sehingga nanti ketika berhubungan ataupun berinteraksi dengan sama manusia, itu hubungannya dapat berjalan secara harmonis. Nah, salah satu manajemen emosi, terutama dalam emosi marah ini adalah anger management. Apa itu anger management? Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya, terlebih dahulu akan saya jelaskan apa itu pengertian dari marah sendiri. Menurut KBBI, marah itu artinya sangat tidak senang karena ketika mungkin kita dihina, diperlakukan secara tidak pantas, atau mungkin merasa ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya ketika kita bekerja, atasan memberikan pekerjaan yang banyak, nah itu kan kita merasa tidak diperlakukan tidak pantas dan juga tidak sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Ataupun pekerjaan tersebut juga di luar, tugas dan tanggung jawab kita. Nah nah jika marah, ini tidak dapat dikelola dengan baik, nah tentu dapat menimbulkan hilang kendali, sehingga seseorang dapat bertindak kasar bahkan sampai berbuat anarkis. Nah tapi tidak, semua semua amarah itu diluapkan dengan, berkata kasar ataupun berbuat anarkis ya. Kadang sebagian orang juga memilih untuk memendam emosi marahnya. Nah,
Dengan memendam tersebut apakah itu lebih baik? Nah, tentu saja tidak ya. Memendam amarah itu bukan berarti baik, nah malah justru dengan memendam marah tersebut, itu malah meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit mental yang, nanti itu malah lebih berbahaya. Nah, dalam mengelola emosi marah tersebut, maka manusia memerlukan yang namanya anger management tadi. Ketika anger management yang baik itu akan membantu kita dalam mengolah emosi agar amarah yang muncul dari dalam diri kita itu tidak menimbulkan dampak yang buruk, baik, untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar kita. Nah, jadi apa itu anger management? Anger management merupakan serangkaian langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengendalikan ledakan emosi yang kerap terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah yang dapat kita terapkan untuk dalam anger management ini. Yang pertama adalah cobalah berpikir dahulu sebelum bicara. Nah, mungkin ketika teman-teman ataupun ya teman-teman merasa emosi, emosi itu mulai muncul. Nah, itu kebanyakan mungkin teman-teman, ingin langsung meluapkannya tanpa memikirkan, ke depannya ataupun memikirkan dampaknya. Nah, dari luapan emosi tersebut, dapat berupa umpatan, kata-kata kasar, bahkan tindakan anarkis seperti, mungkin melukai, lawan bicara kita ataupun berbuat kerusakan terhadap, fasilitas di sekitar kita. Nah, itu malah dapat, membuat keadaan ataupun suasana itu semakin keruh, tidak kondusif dan, mungkin berbahaya ya. Nah, kemudian pada teknik ini, itu kita dapat menerapkannya dengan cara berdiam dulu, kemudian kita berhitung selama kurang lebih 10 detik, nah ketika emosi itu mulai muncul. Nah, setelah kita, berhitung kurang lebih 10 detik tadi, nah kita coba untuk, jauhkan diri kita terlebih dahulu dari hal-hal penyebab munculnya emosi marah. Mungkin menjauh dari orangnya ataupun dari lingkungannya. Nah, kita jauhkan diri kita terlebih dahulu. Nah, sambil kita menjauhkan diri terlebih dahulu tadi, kita, tetap mencoba untuk berpikir respon terbaik apa yang dapat kita terapkan dalam menghadapi, keadaan yang menyebabkan emosi marah muncul tadi. Kemudian untuk, cara ataupun langkah yang kedua adalah luangkan waktu untuk menyendiri. Menarik diri dari sesuatu atau seseorang yang menjadi pemicu amarah itu bukan suatu kesalahan ya teman-teman. Ini seperti tadi, ini juga menyambung dari tahapan yang pertama tadi ya. Nah, kadang ketika kita marah itu, kita hanya memerlukan waktu untuk sendiri dulu sehingga kita dapat berpikir tenang, menstabilkan emosi. Nah, kemudian setelah semuanya itu kita, diharapkan untuk memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar terbaik dalam menghadapi, emosi marah tersebut. Lanjut, ke penerapan yang ketiga yaitu adalah relaksasi. Eee, macam-macam untuk, menerapkan relaksasi ini ya teman-teman. Nah, salah satunya adalah dengan latihan pernapasan. Bagaimana, latihan pernapasan tersebut? Nah, kita ini juga menyambung dengan langkah pertama yang tadi, ya kita tarik napas dalam-dalam, mungkin kita hitung perlahan sambil kita hembuskan secara perlahan juga. Nah, ini mungkin terlihat sangat sederhana, tapi dalam penerapan teknik ini itu, dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, di mana nanti itu akan membantu untuk meredakan emosi negatif termasuk amarah. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, ini hanyalah salah satu,
dari penerapan relaksasi. Selain pernapasan, kita juga bisa melakukan latihan yoga dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang keempat adalah kenali penyebab amarah dan cari solusinya. Nah, ketika kita sedang marah, teman-teman, itu kadang kita dapat kepikiran ataupun berlarut-larut dalam emosi yang sedang kita rasakan. Nah, sambil kita menerapkan mungkin 3 tahapan yang sebelumnya, itu sambil menenangkan diri, kita coba memikirkan kejadian apa yang sebenarnya menjadi penyebab kita marah. Kita juga bisa untuk menuliskan penyebab marah tersebut dalam selembar kertas, kemudian kita tuliskan juga solusi yang baik dan bijak untuk mengatasi amarah tersebut. Dengan mengetahui penyebab amarah terlebih dahulu, tentu kita jadi tahu di bagian mana kita dapat menerapkan solusi yang paling baik dan bijak, agar amarah emosi tersebut dapat diselesaikan. Kemudian untuk tahapan yang kelima, itu curhat dengan orang terdekat. Nah, ini ketika kita sudah putus asa, mungkin kita sudah menerapkan 4 cara sebelumnya tadi itu, tapi kita masih belum untuk dapat meredakan emosi kita. Nah, ini kita dapat, bercerita ataupun berbicara kepada orang terdekat kita. Mungkin, orang tua, mungkin teman yang sangat kita kenal, ataupun mungkin saudara kita, adik, kakak, seperti itu teman-teman ya. Nah, tidak hanya berbicara tentang terkait apa yang kita rasakan, tapi juga kita berdiskusi, membicarakan saran ataupun jalan keluar yang eee, dapat kita, dapatkan gitu ya dari masukan dari orang-orang terdekat kita tadi. Nah, orang terdekat ini teman-teman itu biasanya kan yang sangat mengenal diri kita, peduli dengan keadaan kita. Nah, berbagi dengan, orang terdekat ini, itu dapat membantu kita dalam menentukan solusi yang bijak dan baik, untuk mengatasi emosi yang sedang kita alami. Nah, untuk langkah ataupun cara terakhir yaitu, ekspresikan amarah dengan tepat. Ini merupakan tahapan terakhir yaitu, ekspresi atau respon dari amarah yang kita berikan dengan bijak dan tepat, itu nantinya akan memperbaiki kondisi situasi, kemudian mencegah amarah baru muncul, nah bahkan mencegah kita sendiri dalam melakukan tindakan anarkis yang dapat melukai orang lain maupun merusak, fasilitas di lingkungan sekitar kita. Nah, kita dapat memulainya dengan menyampaikan, apa yang sebenarnya kita rasakan kepada orang yang membuat kita marah, dengan cara yang tegas tapi tidak konfrontatif. Kemudian sampaikan juga, kecemasan dan keinginan kita dengan bahasa yang jelas dan tidak menyakiti perasaan orang tersebut. Nah, misalkan tadi, kita diberikan job desk ataupun pekerjaan dari atasan yang mungkin tidak sesuai dengan job desk kita ataupun terlalu banyak. Nah, kita mungkin bisa sampaikan ke atasan kita tersebut bahwa, "Ya mungkin Pak ini kerjaan saya sudah terlalu banyak," gitu, ataupun, "Pak ini bukan job desk saya." Nah, tapi kita sampaikan dengan cara yang baik. Nah, tentu, saya yakin atasan, dapat menerimanya ya, apabila kita sampaikan dengan bahasa yang sopan dan jelas. Nah, dengan, mengekspresikan amarah itu jauh lebih baik daripada kita memendamnya berlarut-larut. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, memendam amarah itu dapat menyebabkan penyakit mental ya teman-teman, seperti stres berkepanjangan. Nah, itu bahaya, dapat merusak, mental kita ya. Nah, jadi kesimpulan dari, presentasi terkait anger management ini adalah
Perasaan marah itu merupakan hal yang wajar dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Nah, perasaan marah itu dapat menjadi bahaya ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya ataupun ketika kita tidak memiliki anger management yang baik. Pengelolaan emosi marah atau anger management itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Dengan memiliki anger management yang baik, tentu kita dapat terhindar dari dampak atau tindakan di luar batas yang dapat melukai perasaan orang lain. Nah, tanpa anger management yang baik itu akan berdampak negatif pada diri kita sendiri, seperti tindakan di luar batas yang dapat merugikan diri kita sendiri, bahkan sampai pada tahap penyakit mental seperti kecemasan ketika kita tidak memendam emosi amarah secara berlarut-larut. Nah, ini kesimpulannya teman-teman, jadi betapa pentingnya anger management itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa kita adalah makhluk sosial, kita seringkali berinteraksi, bersosialisasi dengan sama manusia. Nah, tentu pasti banyak gesekan emosi di situ. Nah, jadi dengan anger management yang baik, itu kita dapat mmm, memanajemen emosi marah yang muncul ketika kita berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan sesama makhluk sosialisasinya atau sama manusia lainnya. Nah, kemudian untuk ini adalah sebuah ucapan terima kasih kepada dosen pengampu, mata kuliah Estetika Humanisme. Saya sangat menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya pada dosen pengampu mata kuliah ini atas arahan, pelajaran, ilmu yang telah diberikan selama proses pembelajaran. Eee, kemudian, dengan mempelajari terkait estetika humanisme ini, saya menjadi lebih paham, lebih bertambah ilmunya, itu betapa pentingnya peran estetika humanisme ini dalam berkehidupan kita sebagai manusia. Nah, ini daftar pustaka, referensi yang saya ambil. Nah, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan presentasi ini dapat menjadi bukti dari pengerjaan ujian akhir saya dalam mata kuliah Estetika Humanisme. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.